Di tengah dinamika perdagangan global dan geopolitik, pasar saham domestik secara month to date mengalami sedikit pelemahan 3,46% di level 6.927,68. Sedangkan secara year to date melemah sebesar 2,15%. Nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar 12.178 triliun rupiah atau turun 1,95% month to date atau turun 1,28% year to date. Sementara itu, non-resident mencatatkan net sell secara month to date pada Juni 2025 sebesar 8,38 triliun rupiah dan secara year to date net sell sebesar 53,57 triliun. Adapun di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,18% month to date ke level 414 dan investor non-resident mencatatkan net sell sebesar 7,36 triliun secara month to date dan secara year to date net buy sebesar 42,27 triliun rupiah. Di industri pengelolaan investasi per 30 Juni 2025, nilai aset under management tercatat sebesar 844,69 triliun rupiah atau turun 0,19% month to date atau secara year to date naik sebesar 0,87%. Dengan reksadana tercatat net subscription sebesar 0,45 triliun rupiah secara month to date dan secara year to date net redemption sebesar 2,02 triliun rupiah. Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif. Tercatat nilai penawaran umum mencapai 142,6 triliun rupiah dengan 8,49 triliun rupiah diantaranya merupakan fundraising dari 16 emiten baru. Untuk penggalangan dana pada securities crowdfunding atau SCF, sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 25 Juni 2025, terdapat 18 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 851 penerbitan efek dari 525 penerbit dan juga 182.635 pemodal serta total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi di KSE sebesar 1,6 triliun rupiah. Pada pasar derivatif keuangan, sejak 10 Januari hingga 30 Juni 2025, tercatat 97 pelaku dan 19 penyelenggara telah memperoleh izin prinsip OJK. Sejak tanggal 2 Januari 2025 hingga 30 Juni 2025, total volume transaksi derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa efek sebesar 591.381 lot dan akumulasi nilai sebesar 1.309 triliun rupiah. Sedangkan pada perkembangan bursa karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 Juni 2025, tercatat 112 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 1.599.322 ton CO2 ekuivalen dan akumulasi nilai sebesar 77,95 miliar rupiah.
Pada periode 20 Maret sampai dengan 30 Juni 2025, terdapat 43 emiten yang berencana untuk melakukan buyback tanpa RUPS dengan perkiraan alokasi dana buyback sebesar 22,54 triliun rupiah. Dari 43 emiten tersebut, terdapat 35 emiten yang telah melakukan pelaksanaan buyback dengan nilai realisasi sebesar 3,38 triliun rupiah atau sebesar 14,98%. Di sisi pengembangan dan penguatan di bidang pasar modal, derivatif keuangan, dan juga bursa karbon, PMDK, OJK telah menerbitkan SEOJK nomor 10/SEOJK 4/2025 tentang penyampaian laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka dan laporan aktivitas menjaminkan saham perusahaan terbuka secara elektronik. Selain itu, dalam rangka penguatan kegiatan usaha perusahaan efek dan manajer investasi, saat ini OJK sedang menyusun RPOJK penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, serta RPOJK penyelenggara kegiatan usaha manajer investasi. Dalam rangka penegakan ketentuan dan perlindungan konsumen di bidang pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon, selama tahun 2025, OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10,78 miliar rupiah kepada 14 pihak, pencabutan izin perorangan kepada 1 pihak, pencabutan izin usaha perusahaan efek kepada 2 perusahaan, dan peringatan tertulis kepada 8 pihak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Kiki. Terima kasih. Terima kasih Pak Inarno. Untuk selanjutnya rekan-rekan media kita akan menyimak penjelasan dari Pak Dian Edianare tentang update dari sektor perbankan. Silakan Pak Dian. Terima kasih Bu Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media yang saya hormati. Dapat saya laporkan secara singkat perkembangan perbankan sebagai berikut. Kinerja intermediasi perbankan stabil dengan profil risiko yang tetap terjaga. Pada bulan Mei 2025, kredit tumbuh 8,43% year on year menjadi sebesar 7.997,63 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 13,74%, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 8,82%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 4,94% year on year. Ditinjau dari kepemilikan, kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 11,61% year on year. Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 11,92%. Sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,17%. Di tengah upaya perbankan yang berfokus pada upaya-upaya pemulihan kualitas kredit UMKM dewasa ini.